Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, ini udah banyak banget yang join ya. Oke, pada pagi ini kita memulai acara untuk Ugrade ya. Kebetulan ini sudah hadir juga eh, Pak Pindo Tutuko, PhD, Pak WR 4, ya, Bu Andini, terus Mas Robi ya dari Ugrade. Ya, jadi ini acara dari Unmar di mana kita mau mensosialisasikan apa aja sih yang dibutuhkan ketika kita mau maju ke Ugrade US ya. Nah, ini kita tanpa tunda-tunda lagi, langsung aja Mas Robinya apa udah hadir di sini? Mas Robi. Halo Pak Almer, saya sudah di sini Please Pak. check your connection. Oke, wah, selamat datang Mas Robi. Oke, kalau gitu kita sambutan dulu dari Pak WR4, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Almer. Pak Almer ini bagian kerjasama internasional. Bu Andini, Kepala Biro Kerjasama, dan siapa tuh staf di Biro Kerjasama. Dan yang apa, saya banggakan Mas Robi ya, Bapak ya, jangan lupa Bapak ya. Robi Saifuddin, itu awardee Ugrade 2022. Dan juga yang saya banggakan, saya cintai mahasiswa yang bergabung, khususnya di semester 3. Di sini ada juga dosen ya. Kaprodi diundang Bu Andini? Enggak ya? Ya, sudah saya info, Pak. Semuanya, tapi Oke, dosen banyak yang ngajar, Pak. Yang penting oke. mahasiswa. Oke. Dan juga Kaprodi, Sekurodi atau struktural di Prodi yang hadir, dosen. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini suatu rangkaian implementasi kerjasama di Unmar Malang ya, khususnya untuk meningkatkan mobility mahasiswa Unmar ke luar negeri. Kita sebetulnya ada beberapa yang sudah kita lakukan, khususnya untuk yang di luar negeri, seperti di Malaysia, yang juga di Kamboja, di Thailand, di Jepang. Gitu ya. Ini ada satu lagi berdasarkan yang sudah dilakukan oleh salah satu mahasiswa prodi akuntansi ya, Pak Sofi ya, yang melakukan inisiasi dirinya secara pribadi mencoba program Ugrade ya, nanti akan disampaikan secara detail. Nah, program Ugrade ini sebuah peluang yang bagus bagi mahasiswa Indonesia yang di dibuka oleh pemerintah Amerika Serikat, tujuannya untuk studi tidak bergelar atau short course 1 semester sebetulnya, tapi harap pada pelaksanaannya bisa lebih cepat. Kalau saya lihat dari info yang dari website itu memang untuk S1 atau D4 studinya 1 semester. Nah, kesempatan ini kami buka dan nanti akan dijelaskan, diceritakan testimoni dari Mas Robi itu agar mahasiswa Unmar itu sudah mulai berani global. Selain program MBKM yang ditawarkan oleh Dikti, seperti program flagship ya, kita juga ada. Ya. Nah,
program seperti ini nanti juga akan membantu melihat keluar gitu loh. Bagaimana sih kehidupan di luar negeri, bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang mungkin barengan dengan kita dari kampus-kampus lain. Menurut saya ini program yang prestisius, sama seperti yang sudah kita eh, programkan untuk mahasiswa yang mengikuti ISMA itu. Kami juga ada program untuk apa ya, pembekalan, mentoring per kelas untuk mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk ikut ISMA. Nah ini yang Ukraine ini sesuatu yang juga menarik untuk bisa diikuti. Mengingat tujuannya sudah jelas, kampus-kampus di Amerika, kemudian hanya untuk orang Indonesia, kan sudah jelas. Dan yang bergengsi, saya juga mau ucapkan selamat untuk Pak Robi. Mau nggak mau kan itu ada seleksi ya, ada seleksi. Yang saya lihat persyaratannya hampir sama dengan ISMA, yaitu bisa sampai Duolingo poinnya 95. Berdasarkan pengalaman kami yang kemarin itu, untuk mencapai itu tidak begitu sulit ya. Saya yakin mahasiswa bisa 100 itu bisa. Saya rasa itu dari saya, nanti bisa melakukan diskusi, tanya bagaimana peluangnya, bagaimana kiatnya, yang penting gimana hidup di sana. Kemudian mungkin Mas Robi bisa cerita teman-teman dari kampus lain di Indonesia di sana seperti apa, kotanya bagaimana, terus gimana pengalamannya kenal dengan mahasiswa asing juga di Amerika yang mungkin dari negara lain yang bisa bertemu, yang nanti tidak hanya berhenti sampai di situ, networkingnya pada saat sudah kerja itu bisa jadi partner. Ya, itu dari saya. Ya, terima kasih Bu Andini bisa memfasilitasi kegiatan untuk pengenalan program Ukraine dari Amerika Serikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak WR atas sambutannya. Kita tanpa basa-basi lagi, langsung ke topiknya. Selamat pagi Mas Robi. Selamat pagi Pak Almer. Oke, jadi terima kasih banyak sudah hadir, mau menyiapkan waktunya. Nanti kita berikan sesi kepada Mas Robi untuk membuka PPT-nya. Silahkan di-share aja langsung ya di open sharing di sini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baik, Pak. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dini, kepada Pak Pindo, kepada Pak Almer yang memberikan saya kesempatan untuk sharing kepada teman-teman tentang Ugrade, tentang Global Ugrade. Sebentar saya izin share dulu. Sudah kelihatan belum ya, Pak? Oke, sudah masuk Mas Robi? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berbagi waktu dengan kalian di webinar hari ini. Walaupun kita terhubung secara daring, aku tetap bisa merasakan semangat dan rasa penasaran dari kalian semua. Hari ini kita bakal mengeksplorasi salah satu pengalaman penting yang berharga yang bisa kita rasakan sebagai mahasiswa, yaitu student exchange. Coba misalnya kalian bayangkan, kayak kalian belajar di negara baru, mendengar bahasa di negara baru, terus bertemu dengan orang-orang baru dari seluruh dunia, dan belajar langsung dari budaya yang sebelumnya hanya kalian yang bisa lihat dari buku atau internet. Menarik bukan hal itu? Rasanya sangat menarik. Program pelajar ini bukan sekedar tentang kelas dan bekerja, tapi tentang membuka cakrawala baru, membentuk cara pandang yang lebih luas,
dan memberikan kita kekuatan untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ya. Setiap langkah yang kalian ambil di program ini adalah sebuah petualangan menuju mimpi dan tujuan yang mungkin belum pernah kita bayangkan. Dan akhirnya, seperti peta ajaib yang memandu petualangan menuju harta karun, aku di sini siap membantu kalian mewujudkan cita-cita kalian. Halo semuanya, aku Robi dari Yogret 2022. Oke, so aku bakal bahas 3 topik utama dari Global Yogret. Pertama itu ada campus activities, kedua ada Yogret activities, yang ketiga ada application process yang merupakan topik dari pembahasan di hari ini. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan Global Yogret. Apa sih? Jadi, oh, jadi, kok yang udah? Oke, nggak apa-apa. Eh, ini template-nya tiba-tiba error ya. Ini saya izin itu dulu nggak apa-apa. Takutnya nanti ke depan. Nggak apa-apa pakai original Nggak file apa-apa ya aja. kayak gini ya. Ah, Oke. Jadi kita biasanya ini sebagai Ugrader itu punya moto yaitu once you grad, always you grad. Terus kita kenalan dulu nih sama Global Grad. Apa sih Global Grad itu? Jadi secara singkatnya, Global Grad itu adalah beasiswa yang diberikan langsung dari United States untuk mahasiswa-mahasiswi di luar Amerika Serikat untuk mendapatkan kesempatan belajar di Amerika Serikat selama 1 semester. Kurang lebih itu 4 sampai 5 bulan. Nah, Global Grad itu disponsori oleh US Department of State with funding provided by the US government dan dikelola secara langsung oleh World Learning. Dan di Indonesia sendiri, Global Yogurt itu dikelola by Aminet dan Fulbright. Nah, kita masuk ke topik pembahasan. Jadi apa aja sih yang aku lakuin selama di kampus West Liberty University yang merupakan host university saya selama di Amerika Serikat? Dan apa aja sih tanggung jawab kita sebagai Yograder? Nah, oke, yang pasti yang pertama itu ada college orientation. Nah, pastinya sebelum kegiatan kuliah dimulai, itu kita bakal ngelakuin college orientation di mana kita bakal dikenali tentang lingkungan-lingkungan yang ada di kampus host university, dan di sini juga nanti kita bakal berkonsultasi dengan advisor kita di sana, kayak subjek apa aja yang diambil dan berapa subjek yang diambil, dan nanti kayak dikasih tahu kalau misalnya ada membutuhkan sesuatu itu harus pergi kemana gitu. Nah, di sini di foto utama saya itu ada 3 orang. Nah, ini merupakan You Brothers dari negara-negara lain. Yang pakai baju rok merah ini itu namanya Ana, itu dari Georgia. Yang di tengah saya, yang di sebelah kanan itu ada Kak Gaby, yaitu dari Dominika Republik. Nah, di sini ada beberapa foto yang saya lampirkan selama di sana. Yang pertama itu foto saya waktu di Pittsburgh, di mana kan jadi tuh waktu itu kan host university saya itu ada di atas bukit. Jadi kita tuh buat international student atau buat mahasiswa yang nggak punya kendaraan itu sangat sulit untuk mengeksplor daerah situ. Oleh karena itu di kampus saya itu ada kegiatan untuk mengeksplor kota dan daerah sekitar, yaitu sama advisor kita seminggu sekali. Nah, waktu itu saya pergi ke Pittsburgh, terus yang kedua ini ada foto saya sama international student yang masuk pada periode tersebut. Nah, yang 2 orang ini yang pakai baju kuning sama baju hijau itu dari Rusia, itu bukan dari Yogyakarta. Yang saya sama Gaby itu dari Yogyakarta. Nah, ini ada foto lingkungan saya di kampus, dan ini ada foto di kelas. Kelasnya itu kurang lebih sama seperti di Indonesia. Terus ini ada foto saya lagi jalan-jalan di Taman Bunga sama teman juga saya. Dan yang ini ada foto saya sama keluarga rumah saya. Nah, jadi Yogyakarta itu mengharuskan international student itu tinggal dengan warga Amerika Serikat langsung. Jadi kita nggak bakal boleh milih international student atau bahkan teman dari Indonesia nggak boleh. Jadi kita harus tinggal sama orang aslinya. Kenapa? Karena kan tujuan Yogurt itu untuk mengeksplorasi Amerika Serikat gitu, budayanya, culture-nya gitu.
Nah, ini yang dua ini anak advisor saya. Nah, waktu sebelum pulang itu saya sempet kayak main-main terus sama dia digambarin elf gitu, kayak Ice Alicia gitu. Terus yang selanjutnya itu ada foto aku pas lagi berkunjung di orkestra di daerah sekitar. Nah, selanjutnya itu ada International Culture Fair. Jadi di kampusku itu setiap semesternya itu pasti selalu ada international student. Jadi setiap semester bakal ada kegiatan International Culture Fair. Nah, kalau di sini aku saranin buat kalian, nanti kalau misalnya kalian keterima, kalian ini nggak diharuskan, tapi sangat direkomendasikan kalau kalian itu bawa baju adat kalian. Dan kalau bisa, kalian itu bawa kayak pernak-pernik kayak gantungan kunci, terus makanan atau apapun itu yang berkaitan dengan Indonesia. Gimana kalau misalnya nanti pas lagi International Culture Fair, itu kalian bisa memberikan pernak-pernik dari Indonesia buat teman-teman di sana gitu. Jadi sebagai momen, sebagai something to remember gitu. Nah, selanjutnya itu di sini ada foto aku pas International Culture Fair di TK atau SD yang di sana. Jadi kan kita sebagai youth graduate itu kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan komunitas service selama 20 jam, sebanyak 20 jam dalam waktu satu semester. Nah, di waktu itu aku sama teman-teman juga waktu itu aku melakukan community service itu di TK atau SD yang ada di sana, di daerah sana. Nah, waktu itu kebetulan aku sama teman-temanku itu diminta untuk melakukan International Culture Fair Part 2 di SD dan TK yang di sana. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ya, kalau misalnya kalian lihat di sini kan ada anak kecil laki yang pakai belangkon. Nah, fun fact di sini itu ada fun fact-nya itu gini, ada cerita lucu. Jadi itu kan aku bakal ngasih gantungan kunci ke mereka. Kalau misalnya mereka waktu aku menjelaskan dengerin terus jawab pertanyaan atau kalau enggak mereka bertanya. Nah, lucunya yang orang cowok ini, anak kecil ini, pas aku suruh milih hadiah, dia itu merem, terus tangannya itu langsung ke belangkon. Nah, karena aku melihat dia tertarik dengan belangkonnya, terus aku kasih aja belangkonnya ke dia. Terus pas selama kegiatan belajar, belangkon itu dipakai sama dia sampai dia pulang. Dan ya pastinya aku sangat baik, sangat bangga sama sangat bahagia karena kayak something from Indonesia, they like it gitu. Nah, kemudian ada kegiatan Car Wars Fundraising Event. Jadi di West Liberty University itu ada international club di mana international student itu mereka bakal ngelakuin kegiatan klub gitu. Maksudnya klub itu kayak UMKM ya, bukan klub yang negatif. Nah, di Car Wars Fundraising Event ini kita bakal ngumpulin dana ya di mana 50% untuk kegiatan klub dan yang ke 50% lagi untuk diberikan kepada homeless community di sana gitu. Nah, fun fact-nya dari kegiatan ini adalah kita kan cuma kayak nyuci-nyuci mobil aja ya kan, tapi di sana tuh kayak mungkin banyak dari kita yang bakal mikir kayak oh orang-orang sana tuh individual banget gitu loh. Ternyata dari kegiatan ini itu merubah gitu loh, merubah perspektifku ketika merubah perspektifku terhadap sudut pandang orang-orang di sana gitu loh. Jadi kayak ternyata tuh mereka tuh banyak loh, kayak cuma datang terus kita bersihin. Nah, mereka itu ngasih duitnya itu benar-benar banyak karena kan di sini sih kelasnya. Ada yang $50, ada yang $100, dan dari kegiatan ini kita bisa mengumpulkan dana hingga $1.000. Dan itu emang benar-benar banyak banget. Nah, selanjutnya itu ada semester adventure. Jadi di International Club di West Liberty University kita punya kegiatan yaitu kita pergi ke Niagara Falls. Niagara Falls itu merupakan salah satu keajaiban dunia, ya kan? Dia kayak air terjun, tapi itu sangat gede, jadi sangat besar. Nah, di sini aku sama teman-teman internasionalku jalan-jalan ke sana waktu itu. Nah, selanjutnya itu ada holiday homecoming trip. Jadi karena aku waktu itu pergi di semester fall season, jadi kan ada homecoming, liburan homecomingnya, yaitu selama 1 minggu. Jadi 1 minggu itu nggak ada kegiatan di kampus. Nah, waktu itu aku berencana, waktu itu aku mikir kayak daripada aku di kampus, mendingan aku nge-explore US. Ini kesempatan aku bisa keluar dari kampus. Nah, waktu itu aku pergi ke New York sama pergi ke Boston.
Nah, di sini ada yaitu New York trip. Jadi waktu di New York itu aku pergi ke eh, Jembatan Pista, terus ke Times Square dan sekitarnya sana gitu. Dan waktu itu aku kan suka banget sama musical theater dan aku tahu kalau ada Broadway di sana. Jadi waktu itu tuh kita bakal diberi injek dana sebanyak $100 kalau kita mau mengeksplorasi something tentang Amerika Serikat. Jadi waktu itu aku ambil kesempatan itu buat nonton Wicked. Kemudian selanjutnya itu ada perjalananku waktu ke Boston. Nah, di Boston itu waktu itu aku kan suka banget belajar ya. Jadi aku tuh pengen kayak penasaran gitu kayak MIT itu kayak gimana sih sama Harvard itu kayak gimana sih yang merupakan kampus wow gitu, kampus terbaik di dunia gitu. Jadi waktu itu aku pernah hari pertama itu aku pergi ke MIT dan hari kedua itu hari besoknya aku pergi ke Harvard. Nah, pas ke Harvard itu aku ketemu sama anak LPDP. Nah, dan kakak kakak LPDP-nya itu baik banget. Jadi kayak mereka bantu aku buat nge-explore tentang Harvard itu. Jujur, perjalanan ke Boston itu merupakan itu something yang benar-benar ngebuka aku tentang edukasi. Yang tadinya kan bener-bener deh. Pokoknya pas aku ke US dan aku pergi ke Boston dan aku lihat dari lingkungan di sekitar sana itu tuh kayak ngebuka atau mengubah sudut pandangku itu terhadap pendidikan. Kayak dulu kan waktu aku selama di sini kan aku cuma pendidikan itu cuma mikir buat kayak ya udah habis kuliah nanti kerja gitu. Tapi pas ke sana itu tuh beda. Jadi kayak it changed my uh, perspective about education gitu. Nah, di sini ada sedikit quote dari J. William Fulbright atau salah satu pendiri Fulbright, yaitu di mana we must dare to think unthinkable thoughts, we must learn to explore all the options and possibilities that confront us in a complex and rapidly changing world. Nah, selanjutnya itu ada Yougrad Gathering in DC yang merupakan salah satu event terbesar selama Yougrad, selama periode Yougrad. Di sini itu kita bakal dikumpulin. Jadi kan pasti dari luar negara Amerika Serikat itu kan pada datang kan. Nah, di situ tuh ada dari 53 negara di seluruh dunia yang diberikan kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat. Nah, jadi semuanya nanti di dalam waktu tertentu, itu 1 bulan sebelum balik ke negara asal ke masing-masing, kita bakal datang ke Washington DC untuk ikut kegiatan latihan leadership. Nah, di sini itu merupakan satu-satunya kesempatan kita bakal bisa ketemu teman-teman Indonesia kita. Karena di US itu kita bakal benar-benar dipisah sehingga kita tuh bisa mengeksplor United States itu secara keseluruhan. Nah, di Youth Gathering ini kita bakal dipertemukan dengan teman-teman Indonesia kita. Nah, itu menurutku Youth Gathering di situ salah satu pengalaman yang sangat-sangat seru karena akhirnya aku bisa ngomong bahasa Indonesia di negara Amerika gitu. Yang di mana-mana orang lain tuh nggak ada yang tahu kayak kita bisa ngobrol, bisa main, bisa nge-explore gitu bareng-bareng. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang roadmap to Yougrad application. Jadi sebelum kita dinyatakan sebagai Yougrader, ada beberapa tahap seleksi yang perlu kita lalui. Yang pertama itu ada membuat 2 esai. Jadi esai pertama itu tentang kayak seberapa pantas atau seberapa layak sih kamu itu diterima di Global Yougrad. Dan yang kedua itu tentang leadership kita. Dan nanti kalau misalnya kita udah dinyatakan lolos, itu kurang lebih 2 minggu atau sebulan, itu kita bakal diminta untuk melakukan interview session. Nah, di sini kalian bakal diinterview sama beberapa orang dari Aminef atau Fulbright, dan kedua itu dari orang langsungnya Amerika Serikat. Jadi di interview session ini kalian nggak perlu khawatir itu bakal kayak seperti apa, karena itu cuma kayak kita bahas-bahas aja yang penting dan kalian juga menguasai essay kalian gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian dinyatakan lolos di interview session, kalian bakal diminta untuk TOEFL ability test. Nah, jadi itu pas submit application Ugrad, itu kita kan diperbolehkan untuk TOEFL ITP prediction. Jadi kalian nggak perlu ngambil TOEFL ITP yang official karena kan itu lumayan mahal kan, 600 sampai 700 ribu. Nah, waktu itu aku pakai TOEFL ITP. Nah, karena nanti pas setelah interview section,
kalian bakal diminta untuk TOEFL IBT test, di mana kalian itu nggak perlu ngeluarin duit. Jadi kalian bakal dibiayain sepenuhnya buat melaksanakan TOEFL IBT test. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian lolos di TOEFL IBT test, kalian bakal dinyatakan sebagai finalis Global YouGrad 2000 YouGrad di periode tersebut. Tapi belum sampai di situ aja. Nah, selanjutnya kalian nanti bakal diberikan host university announcement, yaitu di mana penempatan kampus kalian. Nah, di sini kalian di YouGrad, kalian kalau nggak salah ya, boleh bedanya ISMA dengan YouGrad. Kalau misalnya kalian paham dengan ISMA, kalau ISMA itu kan kita bisa milih kampus, kita harus milih kampus kan. Tapi kalau di YouGrad itu kita nggak bisa milih kampus, kita bakal dipilihan gitu. Jadi nanti sebelum penempatan kita bakal diminta untuk melakukan tes MBTI, dan di sini aku saranin kalau misalnya nanti kalian lolos sampai tahap ini, kalian jawab sejujur-jujurnya. Karena nanti berdasarkan hasil MBTI itu buat pengukur, buat tolak ukur mereka untuk mencari kampus yang terbaik itu buat kalian. Nah, selanjutnya itu ada dokumen preparation. Di sini kita bakal diminta untuk apa mengurus berkas-berkas seperti visa, paspor, medical check-up, dan lain-lainnya kalau misalnya diminta dari host university kita. Kebetulan waktu aku itu nggak ada permintaan sulit, jadi cuma dokumen-dokumen kayak visa, medical check-up, sama paspor aja. Nah, untuk visa itu kan kita bakal ngurus di Jakarta ya. Itu nggak perlu khawatir karena nanti biaya transport, biaya makan, sama biaya penginapan itu bakal di-cover sama Aminet. Jadi kita cuma perlu datang, ngurus, sama persiapan berkas saja. Nah, selanjutnya nanti kalau misalnya berkasnya udah selesai, terus penempatannya udah, semuanya udah lengkap, kalian bakal diminta untuk melakukan pre-departure orientation. Di sini kalian bakal sharing dengan alumni Yudhat sebelumnya, buat kayak apa aja sih yang harus dipersiapin, apa aja yang harus dilakukan, dan apa aja yang harusnya tidak dilakukan gitu. Nah, selanjutnya di hari H, kalian bakal berangkat ke Amerika Serikat. Nah, selanjutnya aku bakal kasih tahu gimana sih tipsnya supaya lolos esai. Di sini aku bakal cerita tentang tips lolos esai aja karena menurutku dari setiap proses seleksi itu yang paling penting dan sangat penting itu adalah kita bisa lolos ke esainya. Karena kenapa? Kalau menurutku itu mereka itu nggak nyari orang yang pintar bahasa Inggris, yang pintar tukulnya bagus, atau nanti interviewnya bagus, tapi mereka tuh kayak ngeliat diri kalian gitu loh. Kalian tuh value kalian gitu loh, kayak kalian tuh sepantas apa gitu loh dinyatakan lolos gitu. Nah, kalau yang aku lihat itu yang lolos ke SI, yang lolos ke UGRADE itu rata-rata orang yang mau melakukan perubahan, orang yang mau ada inisiatif bekerja keras atau memberikan dampak terhadap komunitas di sekitarnya gitu. Nah, jadi essay pertama itu tentang seberapa pantas atau seberapa layak sih kalian itu dinyatakan sebagai you grader. Aku percaya sama kalian kalau misalnya kalian tuh pasti punya value-value tersebut, kayak kalian tuh pasti agent of change, kalian tuh pasti mempunyai apa kayak inovasi-inovasi di lingkungan kalian, terus kalian memiliki kontribusi yang besar, atau intinya kalian tuh mempunyai value gitu yang layak untuk dinyatakan juga ada. Tapi pertanyaannya, apakah kalian bisa menuangkan value kalian itu ke dalam esai? Pasti banyak karena banyak dari kalian yang mungkin punya value tersebut, tapi kalian itu nggak bisa menuangkannya dalam bentuk esai, yang sehingga si require apa penilaian atau si mereka itu nggak bisa melihat nilai kalian itu. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu tipsnya gimana. Nah, jadi di paragraf pertama itu kita harus nangkap attentionnya mereka. Jadi kayak kan application itu kan pasti bakal banyak dari ribuan orang ya. Bakal kalau misalnya lagi rame-rame itu bisa puluhan ribu gitu. Terus kan nggak mungkin dong si pembaca itu bakal membaca esai kalian itu satu persatu secara keseluruhan. Pasti bakal wasting time, terus bakal sulit juga buat mereka gitu. Jadi biar misal supaya esai kalian itu dibaca keseluruhan, itu kalian buat paragraf pertama kalian itu menarik. Jadi di sini aku bakal kasih contoh itu kayak kalian tuh coba deh identifikasi sebuah problem yang ada di lingkungan kalian sekalian atau tentang hot topic yang sedang terjadi gitu. Nah, kemudian buat kalian itu menjadi sebuah kayak agent of change, kayak kalian tuh membuat sebuah perubahan atau kalian tuh
kayak berpikir kritis gitu loh. Oke, jadi contohnya itu di sini waktu itu kan waktu zamanku itu kan lagi hot-hotnya tentang 5.0, 4.0, pokoknya tentang digital era dan tentang gimana kayak contohnya di bidangku itu kan sebagai accounting kan dulu tuh banyak orang bilang kayak mereka tuh pada belajar data science loh, mereka pada belajar data analysis karena mereka tuh takut kayak accounting itu bakal digantikan oleh AI gitu dan lain-lain. Nah waktu itu aku mikir kayak ngapain aku harus belajar selama 4 tahun selama 4 tahun terus kayak tiba-tiba tuh aku harus eh, bukan aku mematikan kalian, bukan aku meminta kalian untuk tidak belajar hal baru, tapi buat apa kita harus membuang hal yang lama untuk belajar yang baru? Kenapa nggak kita kombinasikan aja antara bidang studi kita, yaitu merupakan accounting, dan juga data science. Nah, akhirnya kita tuh sebagai accounting student atau accounting graduate, kita tuh nggak ketinggalan zaman gitu loh. Nah, terus kemudian di paragraf kedua ini, kalian buat sebuah statement di mana kalian itu pernah melakukan eh, mendorong statement kalian di paragraf pertama gitu loh. Jadi kan di sini contohnya aku waktu itu ikut di Hima kan, dan di Hima itu aku kan waktu itu sebagai sekretaris terus kedua ketua bidang di akademik, tapi waktu di sini aku belum sebagai ketua bidang akademik. Nah, waktu itu kami di bidang akademik itu waktu itu buat kayak tentang seminar di mana itu tentang accounting in digital era. Nah, di sini tuh baru aku dapat insight kayak misalnya, oh ya kenapa nggak kita kombinasikan aja gitu loh antara bidang kita dengan digital era gitu, dengan teknologi. Nah, ketika setelah kalian menunjukkan aksi untuk mendukung statement pertama, untuk mendukung statement di paragraf pertama, kalian bisa lanjutin dengan kayak di paragraf ketiga dan seterusnya itu eh, kayak apa aja sih yang bakal kalian sono untuk menggapai paragraf pertama. Terus kayak kalian bisa cerita tentang kayak bagaimana sih global Ukraine ini bakal membantu kalian untuk mencapai eh, statement kalian di paragraf pertama gitu. Atau tentang kayak bagaimana sih global Ukraine ini bisa membantu kalian untuk mencapai impian atau target kalian atau goal kalian gitu. Eh, Oke, mungkin di essay pertama kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama itu yang benar-benar paling penting itu harus di paragraf pertama. Karena itu taktik gimana supaya si pembaca itu bisa mau mau membaca esai kalian itu secara keseluruhan. Yang kedua itu tentang leadership. Nah, waktu itu ada dua. Aku lupa yang keduanya. Tapi waktu itu aku milih kayak everyone approach to leadership is different. Jadi kayak kalian tuh tipe leadership seperti apa sih gitu. Nah, kalau ini kalian mungkin bisa konsul sama mentor atau mungkin sama kakak kelas atau sama bu dosen kayak leadership apa sih yang kalian punya dan di sini kalian harus cerita tentang kalau misalnya kedua ini mungkin kan pasti kalian mikir kan kayak oh ya leadership itu harus karismatik, leadership itu harus yang demokratis atau apa. Nah, itu boleh kalian ceritakan, tapi ingat dalam menulis essay itu kalian nggak menjelaskan kayak kalian tuh memberikan penjelasan pengertian, tapi kalian boleh memberikan penjelasan tentang pengertian kayak misal leadership yang tipe demokratis itu kalau ketika kita hmm, mempunyai something kita itu harus dilakukan secara mufakat. Nah, itu kan pengertian. Nah, di sini kalian setelah pengertian itu kalian berikan penjelasan tambahan atau kalimat penjelas berdasarkan pengalaman kalian yang pernah terlibat dalam statement tersebut gitu. Nah, waktu itu aku bikin tentang kayak seorang leader itu nggak harus punya satu tipe, tapi harus bisa beradaptasi dengan semua tipe, di mana setiap kebutuhan atau kondisi tertentu bakal meminta seorang leader itu tipe-tipe leadership tertentu gitu. Jadi terus kemudian nih, di sini aku setelah menjelaskan hal tersebut, aku akan memberikan kalimat penjelas berdasarkan experience-ku. Jadi, nah di sini ada metodenya itu biasanya itu gunain start, situation, text, action, dan result. Nah mungkin itu aja pembahasan dari hari ini. Berani bermimpi besar adalah awal dari perjalanan yang luar biasa. Jangan bertakut untuk mengejar mimpi yang tampak mustahil, karena di balik setiap tantangan ada kekuatan yang belum pernah kita kenali dalam diri kita.
Saat dunia berkata cukup, kita harus berkata lebih. Jangan puas dengan yang biasa-biasa saja, tapi berjuanglah untuk sesuatu yang luar biasa. Mimpi besar itu bukan sekedar tujuan, tapi panggilan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. So, never stop trying, never stop dreaming. Kejar, wujudkan, dan buktikan bahwa mimpi besar itu bisa menjadi nyata. Kalau kami bisa, kalian juga pasti bisa. That's all from me. Thank you. Nah, ini ada kontak. Jadi kalau misalnya kan Yugas itu deadline itu tanggal 15. Jadi kalau misalnya kalian tertarik sama programnya, kalian bisa nge-approach aku by WA. Dan kalau misalnya kalian mau di mentor sama aku juga bisa. Nanti aku bakal review essay kalian. Dan di sini bakal bersifat pribadi. Jadi aku nggak bakal nge-share siapa aja yang ini terus apa aja isi essay yang nggak aku bakal keep private to me. Dan aku bakal kasih suggestion atau review. Dan di sini aku nggak bakal apa ya kayak misalnya memaksa kalian untuk kayak harus kayak gini. Aku cuma bisa ngasih suggestion gitu. Nanti selebihnya itu keputusan kalian mau kayak gimana gitu. Dan nggak apa-apa, feel free to contact me. Aku bakal bantu kalian supaya eh, kalian itu bisa lolos gitu ke juga. Tapi selebihnya itu eh, selebihnya itu di tangan Tuhan ya. Jadi aku cuma bisa membantu doang. Tapi insya Allah kalau misalnya Tuhan menghendaki, kalian bisa jadi yoga di tahap selanjutnya. That's all from me. Thank you, Kak. Waduh, ini Terima kasih, Kak. sangat bagus ya. Ini saya jadi pengen kuliah lagi ya ke US, ketemu teman-teman dari seluruh dunia. Dan tadi sempat ke Ivy League juga ya, ternyata ke Harvard juga, ke MIT lagi. Itu benar-benar pengalaman yang berharga. Dan saking bagusnya, ini kita punya 231 partisipan. Moga-moga ini Sangat luar semuanya biasa ya, Kak. sangat luar biasa. Kayaknya udah mulai pada pengen ke sana. Tadi juga Mas Robi sangat baik hati sekali sharing WhatsApp kontaknya. Moga-moga nanti kalian bisa ya bergaul sama Mas Robi langsung. Oke, jadi kita buka sesi Q&A. Mohon maaf ini kita batasi untuk 2 mahasiswa saja dahulu. Kita buka sekarang ya. Siapa yang mau bertanya silahkan. Bisa bertanya via kolom chat boleh, mau langsung juga boleh. Ini berbayar nggak Pak? Pak dari Ameria Bila. Gratis ya, saya sambil bales malah dapat uang saku lagi gitu ya. All free, ya, totally covered by the US government. Jadi makanya tadi Kak Robi cerita malah dapat uang saku lebih bisa untuk jalan-jalan gitu ya. Dan enaknya itu tadi saya dengar TOEFL-nya itu bukan TOEFL yang mahal ya, Kak Robi ya. Iya, Mem. Untuk TOEFL-nya itu Masih di mute Kak bisa Robi. pakai TOEFL. Sorry. Ya. Iya, Mem. Mm-mm. Untuk TOEFL yang di submit itu bisa pakai TOEFL ITP Prediction, Mem. Jadi nanti TOEFL IBT-nya itu setelah kita interview gitu. Jadi untuk adik-adik bisa ambil TOEFL yang ada di Unmer. Iya, Kalau tidak benar salah sekali. harganya 150.000 kan Mas Vicky? Berapa ya? 150.000 harganya untuk prediction test. Nah, itu aja bisa dipakai untuk mendaftar. Tapi saya masih ingat ceritanya ini pas Kak Robi sebelum berangkat itu, waktu itu ada saingan ya, padahal nilainya lebih tinggi. Jadi eh, yang dinilai di sini program ini bukan hanya tinggi-tinggian TOEFL gitu ya, tapi yang dinilai itu juga adalah kepribadian juga kayaknya ya dan potensi. Kemudian juga ketulusan sih kayak salah satunya waktu itu kan Kak Robi cerita kalau udah nyoba beberapa kali terus gagal tapi nggak menyerah gitu ya. Mungkin cerita itu juga bikin impress tim penilai di sana. Tuh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Pembuatan untuk modul pembuatan esai bagaimana? Sebenarnya kalau mau bisa di organize, kalian mau ketemu Kak Robi kita bantu penjadwalan atau mau
bagaimana enaknya mau langsung dengan Kak Robi sendiri atau kalau misalnya banyak mahasiswa yang mau daftar, boleh ke Biro Kerjasama dulu, terus kita buatkan absennya. Nah, nanti dari sini kalau misalnya kalian kan sudah bikin essay, terus sudah tes bahasa Inggris, nggak lolos di UGRADE, bisa sambung nih ke ini, habis ini Desember ada IISMA. Nah, IISMA itu memang syaratnya lebih berat, tapi kan at least kalian udah belajar bikin essay dan lain sebagainya. Kayaknya diorganize oleh biro aja dulu ya, Kak Robi ya. Jadi mereka ke biro kerjasama, terus ada misalnya 10 orang, baru nanti dari biro, misalnya Pak Almer mengontak Kak Robi, kita jadwalkan yuk untuk apa coachingnya kapan gitu. Lebih mudah begitu kayaknya. Ada lagi nih Pak Almer di chat. Untuk semester 5. Semester 5 kalau di websitenya mohon maaf nggak bisa ya. Oh Bu, ada revisi sedikit. Oh iya, iya. Masih bisa, Masih tapi bisa. mungkin akan agak repot kreditnya tadi. Ada tulisannya gitu. Tapi Hmm. bisa. Intinya bisa. Jadi semester 3 sampai semester 5. Ya, seperti itu. Tentang apa ini? Exchange ke Jepang lah. Ini bukan ke Jepang, ini ke Amerika. Kita fokus ke Ugrade dulu ya, teman-teman. Iya. Mohon maaf. Kita fokus itu ke Ugrade dulu, yang ke ke Jepang nanti dulu. Ini masih ada 243 partisipan, tambah banyak malah ini. Ayo, yang mau bertanya masih satu lagi, silakan. Oke, syarat usia maksimal. Ada syarat usia nggak sih, Kak Robi? Untuk syarat usia itu nggak ada. Yang penting lebih dari 18 tahun gitu. Hmm. Terus untuk semester itu semester 3 semester 5 waktu itu saya apply di semester 3 sampai semester 5 dan alhamdulillahnya lolosnya di semester 5. Oh, oke. Jadi semester 5 masih boleh ya. Masih boleh. Dan di Amerika kemarin stay-nya 1 semester berarti. Iya, satu semester waktu di semester 7. Semester 7. Sebenarnya sih semester 7, ya semester 7 kenapa nggak boleh? Karena takutnya nanti kita lulusnya itu bakal telat. Karena kan jadi itu kalau pas pulang kita tuh harus ada satu semester sisa. Jadi kita nggak boleh langsung lulus. Hmm. Salah satu syaratnya. Berarti apply-nya nyoba di semester 3, apply semester 5, lolos. Kemudian berangkatnya semester 7. Iya, Berarti ada jangka semester waktu 6-nya persiapan. 1 tahun ya, persiapannya masih panjang. Iya, masih panjang. Hmm. Tapi paling nggak daftar dulu ya untuk semester ini. Hmm. Untuk prodi sendiri apakah bebas ya, Kak Robi? Ya, untuk prodi itu bebas, Bu. Bebas kan. Karena kayak untuk student apa kayak prodi atau fakultas itu mereka tuh nggak ada syarat gitu. Cuma nanti di sana itu kita kalau nggak salah itu ya itu batas belajar itu cuma 12 kredit atau 4 subjek. Karena kan kegiatan selanjutnya itu buat nge-explore US culture gitu. Jadi kayak 2 matkul utama, satu history, satu matkul lain. Oke. Waktu kemarin pas pulang langsung diakuin kah mata kuliahnya? Iya, nah itu sukanya saya sama UNAR itu karena apa ya namanya birokrasi atau itunya tuh kayak mempermudah kita untuk nge-explore gitu loh. Jadi kayak biasanya tuh ada kampus-kampus yang nggak bisa di-convert, tapi waktu di Unmer itu bisa banget gitu. Makanya kayak jangan takut nanti ketinggalan atau apa kayak ini tuh kesempatan besar gitu loh. Ini bakal ngubah perspektif kalian tentang dunia gitu. Di 12 SKS ya. Iya, iya men. Biasanya kan anak-anak satu SKS itu 24, jadi masih ada sisa 12. Kemarin waktu Robi di Amerika itu, ini masih ada, ini nggak kuliah online nggak dari Malang, tugas dari Malang? Waktu kalau itu biasanya tergantung fakultas men, tergantung kebijakan. Waktu Mm-mm. bagian saya waktu itu nggak ada, bener-bener Nggak. pure buat student exchange aja. Dan juga udah semester 7 ya, tinggal tugas akhir kan itu ya harusnya. Iya, tinggal tugas akhir. Oke, jadi yang kalau berangkatnya masih agak awal gitu ya, misalnya semester 3 daftar langsung lolos, tahun depan semester 5 berangkat, mungkin ya, tapi kita tanyakan dulu kebijakannya gimana. Jangan-jangan masih ada tugas dari kampus, karena kan masih selisih itu dari 20 sampai 22 SKS, yang Iya, cuma 12 kan, masih ada 10. Oke.
Ini ada pertanyaan lagi. Kalau nggak punya pengalaman organisasi, masih ada peluang nggak untuk gabung? Kalau nggak ada pengalaman organisasi, kira-kira masih ada peluang nggak untuk gabung di Ugrade? Em, Kalau misalnya itu kalian bisa cerita kok tentang kayak perjuangan kalian Itu tanggalnya malas selama apa aja menjalani saya kehidupan ngapain? atau selama em, kayak misalnya kayak kalian tuh di misalnya dari Yogurt itu pengen apa sih kayak kalian tuh pengen mencapai apa dan Yogurt itu bisa bantu kalian itu mencapai hal tersebut gitu. Sebenarnya bisa tapi mungkin chance-nya lebih kurang daripada yang punya karena kan Yogurt itu kan buat orang yang membeli buat mahasiswa yang punya kontribusi atau dampak ke lingkungan sekitar itu. Jadi lingkungan sekitar itu nggak harus yang kayak yayasan atau apa, tapi itu bisa himpunan, UMKM, even itu prodi tersebut gitu. Saya ingat cerita ya, nyambung ini dari Kak Robi. Saya ingat ceritanya ini, awardee ISMA yang dari Fakultas Hukum. Siapa namanya ya? Yang dari Fakultas Hukum, Mas Vicky? Karisa. Nah, Karisa sekarang masih di Amerika sekarang anaknya. Dia Hmm. cerita, dia nggak ada pengalaman organisasi, tapi yang dia ceritakan apa? Pada waktu itu kan pemilu. Jadi dia adalah anggota KPPS. Nah, kalau kalian yang sudah usia ini udah nyoblos semua ya, kan tahu ya KPPS itu capek loh anggota KPPS pagi-pagi udah briefing, siap-siap buka kotak itu, kemudian nanti melipat surat suara, memberi ini itu diceritakan sama dia sebagai anggota KPPS dan itu adalah dia berperan dong untuk bangsa dan negara walaupun sebagai anggota KPPS. Jadi coba kalian pikir dengan kreatif gitu ya. Apa ya kira-kira peran saya? Walaupun bukan sebagai anggota organisasi, misalnya karena nggak ada pengalaman organisasi, coba aja cerita gitu ya. Di prodi juga boleh, di kampung juga boleh gitu ya. Kira-kira ada cerita apa gitu. Ini ada lagi pertanyaan. Kalau di Unmer double degree, apakah bisa dilanjutkan di sana? Double degree maksudnya satu bahasa Inggris, satunya apa nih? Oktaviani ya. Oke, FISIP. Gimana ya? Sebentar. Ini nggak ngelanjutkan degree ya. Jadi yang kalian ambil seperti yang saya ceritakan tadi itu tergantung kebijakan fakultas. Kalau misalnya kalian lagi di sana, tapi supaya semesternya jalan, saya juga tetap mau ngambil. Silahkan, tapi itu berat buat kalian. Kenapa? Karena di Amerika itu kan ada tugasnya. Saya ingat Kak Robi cerita ya, bikin essay dan lain sebagainya. Jadi nggak hanya di sana jalan-jalan, enggak nanti ada essay dan yang tugas-tugas lainnya. Terus takutnya keteteran gitu. Satu hukum, satu bahasa Inggris ya, sama kayak Karisa ya waktu itu. Kemudian, bentar, izin bertanya jika selama satu semester KRS serta nilai bisa ditransfer. Bisa. Karisa ini Kak Hirunisa joinnya pasti terlambat. Tadi kita membahas itu di awal. Saya tanya Kak Robi, bisa nggak di apa transfer kreditnya? Bisa kan? Diserap semuanya gitu, 12 SKS. Boleh minta presentasinya masuk terlambat ya, bisa. Dan ini juga direkam ya, nanti kami upload di YouTube OIA. Nah, buat yang ingin daftar, silahkan datang ke Biro Kerjasama di lantai 1 Gedung Rektorat. Nanti kami organize, misalnya ada 10 peserta, kami jadwalkan untuk sesi coaching ya dengan Kak Robi. Kalau bisa segera, karena 15 Desember sudah harus upload semuanya ya, essay dan hasil tes bahasa Inggris. Selain itu syaratnya apa lagi ya? KRS juga, KHS ya? Iya, mem. Kayak kurang lebih itu kayak transkrip nilai dan lain-lain gitu. Nggak ada dokumen kayak paspor belum gitu. Hmm. Paspor belum ya? Belum. Yang lain-lain kayak apa sih surat SKKB gitu-gitu nggak ada kan ya? Nggak ada. Oke, cukup mudah ya sebenarnya hanya transkrip Hmm. dan essay. Nah, tapi Oh, itu essaynya mem. itu Sama, maaf, sama itu surat rekomendasi. Jadi kayak ada rekomendasi. 2 surat rekomendasi. Rekomendasi filter. Jadi saya kurang paham. Misalnya bukan kurang paham sih kayak saya nggak tahu misalnya mereka itu surat rekomendasi yang formal atau gimana. Tapi waktu saya itu buat rekomendasi kayak misalnya kan waktu itu saya minta sama Mem Wahyu sama Mem Dewi kan yang Mm-mm. merupakan dosen dekat saya gitu. Jadi kayak penilaian kayak gimana sih kayak Mem Dewi sama kayak sudut pandangnya Mem Dewi sama Mem Wahyu terhadap akademik saya terhadap
eh, kegiatan di luar kuliah gitu. Jadi kayak lebih kayak kayak recommendation itu jadi lebih kayak orang itu tuh seperti apa sih gitu. Hmm. Oke, jadi ada dua surat rekomendasi dari dosen ya. Jadi kalian Eh, dekatnya dengan dosen siapa gitu, silahkan minta surat rekomendasi dalam bahasa Inggris ya. iya, Mem. Surat Dalam bahasa rekomendasi. Inggris. Esainya juga dalam bahasa Inggris, Mem. Apanya? Esainya juga dalam bahasa Esainya, oh Inggris. ya, esainya pasti. Esainya pasti dalam bahasa Inggris. Oke. Ada lagi yang lain? Bisa raise hand juga kalau mau ngobrol langsung. Kak, kalau bahasa Inggrisnya masih undergrad, apakah ada kemungkinan bisa lolos? Kayaknya berapa sih batasnya berapa ya? Paling rendah. Secara spesifik nggak dijelasin sih, tapi kalau misalnya gini ya, kalau misalnya saya ngelihat forum website Ugrad di negara lain itu ada syaratnya itu 61, tapi itu udah lama. Tapi Hmm. kalau sekarang itu nggak ada spesifik berapa, karena nanti kalau misalnya si mereka nih, misalnya mereka itu tertarik banget sama kita buat kita berangkat itu, kalau misalnya bahasa Inggris kita kurang, itu kalau nggak salah itu kita bakal kita bakal diminta untuk kayak belajar gitu loh. Nanti bakal difasilitasi udah belajar bahasa Inggris dulu, terus nanti supaya bisa belajar di sana dengan baik gitu. Jadi nggak perlu khawatir untuk bahasa Inggris. Hmm. Jadi kalau untuk bahasa, eh, karena masih ada waktu 1 tahun ya sebelum berangkat, nanti ada persiapan. Tapi Hmm. alangkah baiknya gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya nilainya sudah mencukupi. Oke, Ini itu ada kok, Bu. Iya. Bahasa Inggris ada ada. syaratnya. Kak Robi berapa? 450 kah? Atau 500, 500? Hmm. 500 Cara iya. Hmm. atau Duolingo-nya 95 Oke. atau 500. IELTS-nya 6. Oke. 500 ya. Kalian gini, kan prediction test kan nggak mahal ya, 150.000. Kalau sekali ngambil masih 470, belajar lagi sedikit, minggu depan ambil lagi, siapa tahu bisa naik 500 gitu. Atau Duolingo bisa toh, Bu? Duolingo itu mahal Pak, soalnya 900.000. Oh Emang iya, Ta? emang. Iya, kalau prediction test di Unmer kan cuma 150.000 karena bisa dipakai. Hmm. Oke, Ugrade sama seperti ISMA yang semua biaya di cover, Priscilla. Iya, semua biayanya di cover dan ini tes bahasa Inggrisnya lebih mudah dibanding ISMA. Kenapa? Karena masih bisa pakai prediction test yang biayanya hanya Rp150.000 bisa diambil di Unmer. Sementara kalau ISMA itu tidak bisa pakai tes yang di Unmer, harus TOEFL IBT atau IELTS ya dan Duolingo. Duolingo tuh paling murah 900.000 kalau nggak salah ya. Yang lain 150 US dollar atau 2,5 sampai 3 juta. Itu. Nata. Oke. Ada lagi kah yang ingin bertanya? Materinya mungkin bisa di-share di kolom chat ya Kak Robi ya. Supaya Iya, yang nanti saya share. oh iya, kasih. Selama 6 bulan itu ada pengalaman-pengalaman apa aja di sana, Kak Robi? Yang Untuk kira sangat berkesan. Selain yang diceritakan tadi, ada yang pakai belangkon, ya, adik-adik di sana dengan budaya Indonesia, gitu. pengalaman yang berkesan itu, kalau yang paling diceritakan itu apa ya? Mungkin pas ini, saya ketemu sama, pas lagi ke Boston, itu saya ketemu sama orang Prancis. Hmm. Dan ternyata kayak lucunya gini, orang Prancis itu pas datang ke Amerika itu seneng banget karena orang-orang Amerika itu ternyata sangat ramah gitu. Hmm. Terus saya cuma ketawa dalam hati kayak, aduh apalagi kalau misalnya ini datang ke Indonesia gitu lah, lebih ramah, lebih humble gitu. Maksudnya kayak, jadi kayak emang sih misalnya kalau dilihat itu kayak emang kayak eh, orang Amerika tuh nggak seindividual gitu. Tapi saya juga akhirnya paham kenapa sih mereka itu lebih, bukan individual ya, tapi mereka tuh lebih waspada karena kejahatan atau kriminal di sana tuh tingkatnya tinggi. Jadi jarang misalnya orang itu kayak di publik itu mau ngomong.
Tapi misalnya kalau kita nyapa, kita ngobrol itu mereka senang gitu loh. Mereka tuh nggak mau mulai karena ya emang di sana feminitasnya itu sangat tinggi gitu. Jadi mereka tuh lebih menjaga jarak, bukan individualisme. Oke, jadi kalau kita ke negara lain pasti belajar budayanya juga ya. Dan kalau misalnya orang dari negara Prancis bilang, oh saya senang ke Amerika, apa orangnya ramah karena memang di Prancis juga orang itu ini ya eh lebih dingin gitu loh. Tapi apalagi kalau ini ke Indonesia lebih ramah lagi gitu ya. Jadi makanya kalau kalian ke sana jangan lupa bawa gantungan kunci ya yang nggak usah yang mahal-mahal gitu. Terus bawa baju adat satu setel gitu ya sama batik. Jadi kalian jadi duta budaya juga gitu, memperkenalkan budaya Indonesia. Ini Fakultas Sistem Informasi bisa Kak, bisa, semua bisa punya peluang yang sama ya. Jadi nanti yang mencarikan universitasnya adalah Aminef ya, dipilihkan. Iya, men. Dari Kita, pihak Quorum ya. oke, kita nggak milih sendiri ya, Nggak bisa milih. nggak bisa milih. Oke, bedanya sama ISMA itu. Jadi kalau ISMA ada list universitas, mahasiswa milih sendiri gitu kan. Kalau di sini berarti dipilihkan. Gitu ya. Sesuai dengan prodi kita dan juga tadi ya mungkin kepribadiannya seperti apa gitu. Daftar hadir wajib diisi ya, wajib diisi ya daftar hadirnya. Tadi saya kelewatan Liberty University ya. Itu di mana itu kotanya? Kotanya di mana? Waktu saya di itu Pak, di West Virginia. Oh, Tapi West. bukan di kampusnya bukan West Virginia, tapi West Liberty University. Bandaranya apa tuh yang paling terdekat? Dan Houston. Yang di Pittsburgh, Di Houston. mana? bukan yang di Pittsburgh bandaranya. Pittsburgh. Ah, Kalau misalnya yang kota habis besarnya apa? Kalau dari naik apa waktu itu Garuda kan naik apa pesawatnya? dari mana, men? Dari Indonesia. Oh, dari Indonesia pakai Japan Airlines. Oh, Japan Airlines. Jadi Ah, Jakarta, Tokyo, Tokyo mana? Tokyo ke Dallas. Habis Dallas Dallas. baru dari Dallas baru ke Pittsburghnya gitu. Oke, jadi bandara besarnya itu Dallas ya. Landingnya di Iya. Dallas, baru ke Pittsburgh. Ya, iya. Di Biro Unmer, iya, di Biro Kerjasama lantai 1. Gedung Rektorat ya, silahkan. Kami di tengah-tengah pintu masuk langsung kelihatan Biro Kerjasama. Daftar aja. Segera ya kalau bisa karena pendaftaran esainya itu sudah mepet tanggal 15 Desember. Butuh persiapan soalnya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau enggak mungkin Kak Robi ada yang ingin ditambahkan? Ya, ya, mem. Mungkin buat ini ada adik tingkat, mungkin yang masih semester 1 atau semester 3 itu mungkin coba mulai explore dari kegiatan yang dimana kayak misalnya itu kalian itu bisa ngasih kontribusi gitu terhadap kegiatan tersebut. Terus sama belajar untuk aktif mencari informasi gitu. Maksudnya itu kayak waktu aku Ugrade itu aku udah ngincer dari semester awal, mem, ya kan? Aku udah ngincer dari semester 1 tuh waktu itu. Terus aku aktif nyari, terus aku ikut-ikut seminar, terus sama cari-cari tentang alumni-alumninya gitu. Jadi kita harus aktif gitu, harus aktif untuk cari informasi, terus nyari mentor atau yang lainnya gitu. Di sini tuh kayak, iya sih, misal kalau misalnya kita nggak aktif, kita pasif kayak, coba ubah mindsetnya gitu. Jangan terus mau disuapin, tapi kita harus aktifnya nyari gitu. Betul. Jadi saya Eh, juga di WA mahasiswa saya kan, saya undang untuk datang ke conference minggu ini kan ada 2 conference di Unmer. Mohon maaf Bu, nggak bisa saya anggota KPPS. Jadi lucu juga ya kemarin itu pemilihan presiden KPPS yang Karisa itu kalau nggak salah. Nah yang ini pilkada KPPS. Jadi peluang menjadi anggota KPPS itu juga banyak. Jadi kalian coba buka mata, buka telinga. Selain anggota KPPS tentunya pasti banyak lagi hal-hal lainnya. Yang penting berkontribusi kepada masyarakat gitu ya, untuk kesejahteraan masyarakat Iya, supaya punya mungkin nanti, kegiatan gitu ya yang iya, bisa men. di EC. Ya mungkin nanti di esainya itu bukan kayak dampaknya itu buat, kalau waktu saya ingat banget waktu esai pertama itu saya tentang UMKM. Jadi kan waktu itu saya kan keluarga saya kan di usaha di toko gitu kan. Jadi kayak
dengan Jogja itu bakal bantu bisnis kita atau apa itu jangan yang berdampak untuk keluarga atau diri sendiri gitu. Jadi berdampaknya itu untuk kita gitu. Ya. Jangan cerita tentang membantu keluarga, intinya gitu ya. Oh, saya ini membantu orang tua gitu-gitu. Jangan. Harus untuk masyarakat ya. Masyarakat dan juga untuk negara kalau bisa gitu ya. Hmm. Kontribusi terkecil juga nggak masalah gitu. Apa aja boleh. Sama satu lagi mungkin dulu sih kayak saya nyari taktiknya gini. Kalau misal kan ini undergraduate, global undergraduate itu kan Ya, global undergraduate itu kan buat S1 kan. Waktu ya. itu saya ikut-ikut seminar gimana cara nulis essay yang baik. Itu waktu itu saya ngikutnya buat S2 men. Jadi kayak Hmm. itu yang metode saya gunakan itu cara penulisan buat S2 sebenarnya. Hmm. Kayak tentang problem dulu, terus tentang aksinya, terus tentang manfaat dari kegiatannya gitu. Mungkin iya lebih aktif nyari-nyari info gitu lah, sama kayak cara buatnya gimana, sama Hmm. lebih aktif gitu. Hmm. Kalian lebih aktif dan ini kebetulan ada mentornya gitu ya, awardee. Jadi kalau belajar ke Kak Robi langsung lebih lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kalau pepatah kami itu been there done that gitu ya. I've been there, I've done that. Jadi udah tahu gitu loh. Oh, lika-likunya bagaimana supaya lolos. Apalagi Kak Robi itu punya pengalaman gagal beberapa kali gitu ya. Jadi kegagalan itu adalah guru yang terbaik. Kalau Kak Robi kan tahu, oh saya gagalnya di sini. Jadi kalian kalau bisa belajar dari Kak Robi, kalau bisa satu kali ini bisa lolos langsung, nggak usah ada kegagalan. Tapi kalau gagal pun nggak apa-apa, itu adalah proses belajar. Toh kalau kalian Iya, masih semester 3, semester 5 bisa apply lagi. Gitu. benar sekali men. Kegagalan kunci. Ya, proses belajar ya. Oke, kalau sudah nggak ada dari Pak Pindo, ada yang ingin ditambahkan, Pak? Sudah, Bu? Cukup? Sudah. Ya. Ya. Saya kembalikan ke Pak Almer. Terima kasih, Kak Robi. Sama-sama. Oke, itu terima kasih banyak. Insight-nya sangat berguna untuk kita semua pasti. Dan balik lagi kita tunggu di biro kerjasama apabila ada yang butuh mentoring. Mungkin ya kita kumpul seperti saran dari Bu Andini. Kita kumpul dari 10 orang, Boleh nanti kita capture, Bu, ke ya? eh, Pak Robi. Oke, boleh kita capture open cam semua. Kita foto rame-rame. Sharing dulu, Kak Robi. Stop sharing dulu PowerPoint-nya mungkin. Terima kasih. Oke. Bisa open cam, guys. Oke, siap. Satu, dua. Oke, sekali lagi senyumnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Robi, terima kasih Pak Pindo, Bu Andini. Terima kasih semuanya ya, semangat. Coba. Terima kasih, Jelek dulu ya. izin live. Bye-bye. Kami tunggu ya di Biro Kerjasama. Nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube-nya OIA Unmar. Terima kasih.